Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya semua hari ini? Kalau ibu bilang apa kabar semua hari ini, masih ingat gimana jawabnya? Oh, lupa ya? Oke, ibu ingetin ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, gitu ya yang kalian jawab. Ya, ulang ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Baiklah, semoga kita hari ini diberi kesehatan dan semoga diperlancarkan dalam belajar pada hari ini ya. Sebelum itu coba tempat duduknya dirapiin sebelum kita memulai pelajaran. Semua sudah rapi, kita mulai berdoa ya. Ayo berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita sudah berdoa. Ibu mau lihat kehadiran kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Coba lihat di teman-teman kalian, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Oke. Ya, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA dengan materi perkembangbiakan pada hewan. Tujuannya di sini kenapa kita harus mempelajari perkembangbiakan pada hewan? Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan. Terus yang kedua, untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri untuk membedakan perkembangbiakan pada hewan. Nah, sebelum itu, ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Ya, apa? Oke, tidak tahu ya. Siapa yang bisa jawab? Oke, tidak ada yang bisa. Oke, ibu kasih tahu ya. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya. Nah, jadi perkembangbiakan itu adalah untuk menghasilkan keturunan yang menyerupai atau sama dengan induknya. Oke, di sini kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ini ada dua cara. Yang pertama secara vegetatif, yang kedua secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini artinya perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tanpa proses perkawinan. Dan sedangkan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini ada 3 macam, yaitu pertama tunas, kedua membelah diri, dan fragmentasi. Nah, perkembangan secara generatif itu ada 3 macam. Yang pertama ovipar, kedua
vipar dan ovovivipar. Nah, di sini kita akan membahas perkembangan secara vegetatif dan generatif. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, ini kan perkembangbiakan secara vegetatif itu ada 3 cara, yaitu 3 macam, yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Tunas berarti perkembangbiakan ini sama seperti cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, contoh hewan pada tunas ini yaitu contoh hewannya seperti spons dan hidra. Nah, contoh hewannya itu spons dan hidra. Nah, hewan ini hidupnya ada di air. Nah, terus yang kedua membelah diri. Perkembangbiakan dengan membelah diri ini adalah hewan yang berkembangbiakan secara membelah diri. Contoh hewannya adalah amoeba. Nah, hewan amoeba ini hidupnya ada di air. Dan yang ketiga, fragmentasi. Fragmentasi ini adalah perkembangbiakan dengan cara aseksual atau dengan membelah bagian dan menjadi organisme yang baru. Nah, contoh hewannya itu seperti cacing. Nah, inilah adalah perkembangbiakan secara vegetatif dengan 3 macam, yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Tunas contoh hewannya yaitu spons dan hidra, dan membelah diri contoh hewannya adalah amoeba, dan fragmentasi contoh hewannya adalah cacing. Kedua, perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan, yaitu ada 3 macam. Yang pertama ovipar, kedua vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Nah, hewan yang dengan bertelur itu seperti apa contohnya? Hewan berjenis unggas. Nah, hewan berjenis unggas ini seperti burung, ayam, bebek, dan lain-lain. Dan vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Nah, hewan yang secara melahirkan ini jenisnya seperti apa? Seperti hewan mamalia. Hewan mamalia ini apa saja? Ya, kambing, sapi, kuda, kucing, itu adalah hewan mamalia. Nah, yang ketiga yaitu ovovivipar, yaitu gabungan dari ovipar dan vivipar. Perkembangbiakan secara ovovivipar itu perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, hewan yang bertelur dan melahirkan ini jenisnya hewan seperti apa? Ayo. Ya, seperti hewan reptil. Nah, hewan jenis reptil ini apa saja? Siapa yang tahu? Ya, benar, seperti ular, bunglon, kadal, dan sebagainya. Nah, inilah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Untuk mengetahui hewan-hewan yang termasuk
ovipar, vivipar atau ovovivipar. Nah, di sini ibu memberikan sebuah ciri-ciri bagaimana ciri-ciri yang berkembang biak secara ovipar. Yang pertama, kalau ovipar itu tidak memiliki daun telinga, terus tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, dan berdarah dingin. Coba kalian perhatikan hewan ayam. Nah, apakah dia ada telinga? Tidak ada kan? Tidak memiliki kelenjar susu, terus dia tidak menyusui anaknya. Nah, sedangkan berkembang biak secara vivipar ini memiliki ciri satu, memiliki daun telinga, terus memiliki kelenjar susu, terus menyusui anaknya dan berdarah panas. Nah, coba kalian perhatikan hewan kambing dan sapi. Nah, mereka memiliki daun telinga kan? Nah, itu adalah ciri bagaimana perkembangbiakan secara vivipar. Dan yang ketiga yaitu perkembangbiakan secara ovovivipar. Nah, perkembangbiakan secara ovovivipar ini tidak memiliki ciri khusus, tetapi yang membedakannya adalah proses pembuahannya dari bertelur kemudian menetas di dalam tubuh induknya, barulah mengalami proses melahirkan. Baiklah, tadi sudah ibu jelaskan bagaimana pengertian dari perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Nah, ya untuk kalian lebih paham lagi, di sini ibu ada sebuah gambar. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari perkembangbiakan secara generatif, yaitu ada 3 macam kan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, di sini ada gambar hewan yang termasuk golongan mana? Vivipar, ovovivipar, dan vivipar. Oke, siapa yang tahu di sini ada gambar hewan apa namanya ini? Ya, ini adalah hewan flamingo. Nah, burung flamingo. Burung flamingo ini adalah dia berkembang biak secara apa? Ya, ingat ciri-ciri dari perkembangan biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, coba apa? Ya, ini adalah perkembangbiakan secara ovipar. Kenapa ovipar? Apa yang tahu? Nah, ya benar. Karena di sini dia tidak memiliki ciri-ciri, tidak memiliki telinga, tidak juga menyusui, dan secara bertelur. Nah, yang kedua, ini hewan apa namanya? Oke ya, ini adalah anjing laut. Nah, anjing laut ini termasuk golongan perkembangbiakan secara vegetatif, secara generatif. Nah, termasuk golongan apa ini? Apakah vivipar, apa ovipar, apa ovovivipar? Siapa yang tahu? Ya, benar, ini adalah vivipar, masuk golongan vivipar, yaitu secara perkembangbiakan secara melahirkan. Vivipar. Dari mana mengetahui secara vivipar? Lihat ciri-cirinya. Anjing laut ini memiliki daun telinga kan? Nah, juga dia menyusui. Nah, gambar ketiga, ini adalah gambar kuda laut. Nah, kuda laut ini termasuk golongan, siapa yang tahu? Termasuk golongan ovovivipar. Kenapa ovovivipar? Karena dia ini ovovivipar. Kenapa dia termasuk golongan ovovivipar?
Karena kuda laut ini pada saat, ingat tadi ciri-ciri perkembangbiakan ovovivipat. Nah, kan tadi karena proses pembuahan dari telur, nah si induk betina itu akan dikeluarkan dan dirami oleh si jantan, dan dari jantan itu akan melahirkan anak-anaknya. Tuh makanya kenapa kuda laut termasuk ovovivipat. Baiklah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, semoga apa yang Ibu jelaskan materi tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum itu kalian berisi tempat duduknya dan duduk rapi. Nah, kita akan menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ya, duduk rapi dulu, beresin, sudah rapi semua, kita berdoa. Sudah rapi? Yuk kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.